Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi tinggal menghitung hari. Beberapa hari lagi timnas kita, timnas sepak bola Indonesia akan menjamu timnas Jepang atau Blue Samurai di GBK ya, di Jakarta. Nah teman-teman, saat ini media sosial mulai ramai, baik dari para pengamat sepak bola, kemudian para fan timnas sepak bola Indonesia, begitupun juga para netizen gitu kan, yang kemudian mulai berspekulasi gitu kan. Mereka meyakini bahwasanya timnas kita memiliki peluang yang besar kemudian untuk bisa mengalahkan timnas sepak bola Jepang atau Blue Samurai. Yang jelas harapan daripada pecandu sepak bola Indonesia terhadap kemenangan timnas kita atas Jepang ini besar sekali ya teman-teman. Dan bahkan kemudian muncul slogan, ketika kita mengalahkan Jepang nanti kita akan menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang kemudian pertama kali bisa mengalahkan Blue Samurai atau timnas Jepang. Yang jelas teman-teman, itu sah-sah saja semua orang kemudian melakukan analisis, sah-sah saja semua orang melakukan spekulasi, dugaan gitu kan, atau hitung-hitungan. Tapi kalau kayak saya sendiri sih, kalau melihatnya sih realistisnya targetnya paling tidak draw ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dulu ketika mau masuk di kualifikasi Piala Asia dulu, kita pernah berhadapan kan dengan Jepang gitu kan. Waktu itu kalau kita lihat, waktu itu juga kalau nggak salah mainnya juga di Jakarta ya waktu itu kan, yang kayaknya kualifikasi Piala Asia ya. Ketika jumpa Jepang kita betul-betul di high pressure ya, kayaknya si Hajime Morinasu ini menerapkan pola-pola tim-tim Eropa ya. Strateginya mirip-mirip tim-tim Eropa seperti yang ada di liga-liga Inggris, yaitu Manchester City, Arsenal ataupun Liverpool, yang mana ketika mereka kehilangan bola ataupun kemudian bola dipegang oleh kiper lawan dan kiper lawan kemudian berusaha mendistribusikan bolanya ke back lawan, mereka pastinya pemain-pemain menyerang mereka akan kemudian mengepung ataupun melakukan pressure, melakukan tekanan, berusaha merebut bola. Nah, itu yang saya lihat ketika dulu timnas kita jumpa sama Jepang ya. Bahkan nanti dengan otomatis para winger ataupun striker Jepang seperti Keito Nakamura gitu kan, Ritsuya Dohan ataupun Takumi Minamino, Daizen Maeda ataupun kemudian si Kaoru Mitoma itu kayaknya langsung dia ketika bola itu udah di kiper kita gitu kan, ketika baru didistribusiin ke pemain bertahan kita, taruh kata ke fullback kayak Sandy Walsh kanan ataupun kemudian si J.I.Z di tengah, itu langsung mereka akan ngejar terus itu kan. Itu high pressure ya, memang harus didukung kemampuan fisik ataupun daya tahan fisik yang kuat ya. Pemain-pemain depan Jepang itu langsung pemain-pemain depan Jepang akan selalu memberikan pressure, dan sampai kemudian kalau kita lihat fullback kita yang kemudian panik biasanya ya langsung long ball gitu kan, bola-bola panjang, yang bola-bola panjang biasanya juga untung-untungan bisa dapat pemain lawan atau pemain kita. Akhirnya susah untuk menerapkan pola-pola permainan bola-bola pendek gitu kan, karena pemain Jepang selalu menerapkan dia high pressure ya. Ini mirip kayak Manchester City ya, ketika bola udah dilawan di kiper aja mereka udah, semua striker ataupun winger ataupun attacking midfielder udah ngincer terus itu kan. Begitu bola distribusi ke fullback ataupun center back langsung dikejar gitu kan, nggak dikasih kesempatan. Nah ini yang memang sebetulnya harus diantisipasi ya gitu kan, permainan dengan pola high pressure. Dan tentunya pemain Jepang memiliki kelebihan, yaitu kelebihan daripada fisik ya, keunggulan fisik. Kenapa kalau saya bilang keunggulan fisik? Karena pemain-pemain Jepang ini semuanya adalah pemain-pemain inti, pemain reguler, bahkan pemain kunci di klubnya masing-masing. Artinya mereka akan selalu dimainkan sebagai starter ya, biasanya sampai 90 menit selesai baru. Jarang pemain mereka yang jadi pemain cadangan. Mungkin ada beberapa yang di Liverpool atau mana yang jadi pemain cadangan, tapi kebanyakan pemain mereka adalah pemain-pemain key player di klubnya masing-masing, seperti Daizen Maeda di Glasgow Celtic gitu kan, di Liga Skotlandia. Kemudian ada Takumi Minamino di Football Club Monaco, dan kemudian ada Takefusa Kubo, dan juga kalau kita lihat ada
Kaoru Mitoma ya, pemain kunci di sayap kirinya di Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris gitu kan. Mereka ini adalah pemain-pemain yang memang mainnya terus jadi pemain inti, jadi starter kayak Keito Nakamura yang di Marseille ya di Prancis gitu kan. Ini mereka pemain yang selalu menjadi starter kayak player dan pastinya juga menjadi pemain pilihan klubnya gitu kan, selalu tampil, artinya kebugaran dan fisik mereka selalu terjaga full ya gitu kan, terjaga. Beda dengan timnas kita yang kebanyakan pemain-pemainnya masih jadi pemain cadangan ya, seperti kalau kita lihat kemudian Ivar Jenner yang besok nggak bisa main tuh, dia masih pemain di Young Utrecht ya, pemain di Utrecht yang masih pemain-pemain muda ya gitu kan, under 21. Seperti Nathan Joaon tuh banyak menjadi cadangan dan belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Swansea City, biasanya kan dipinjamkan gitu kan. Jadi dia juga berlatih sama klubnya tapi nggak mendapatkan menit bermain di laga yang sesungguhnya gitu kan. Terus kebanyakan pemain-pemain kita kan yang memang kemudian bermainnya di Liga Belanda ya, yang memang temponya kurang tinggi gitu kan. Dan yang repot memang ada beberapa pemain yang bahkan nyaris nggak mendapatkan menit bermain yang banyak gitu, yang berarti, seperti kemudian Marcelino Ferdinand ya di Oxford United di Liga Championship Inggris. Walaupun kemarin-kemarin kabarnya dia udah mendapatkan menit bermain, tapi di under 21, di kelompok umur muda ya, 21 tahun, di bawah 21 tahun daripada Oxford United. Terus kemudian si Pratama Arhan kan sampai sekarang juga belum mendapatkan menit bermain untuk Suwon FC ya, tempat di Korea Selatan. Yang jelas kebugaran mereka pastinya nggak beda dengan pemain-pemain yang main secara reguler. Nah kalau kita lihat dari itu saja gitu kan, pastinya juga berat ya teman-teman. Yakin berat, karena sekedar untuk kemudian penguasaan bola aja berat. Lihat aja teman-teman, kalau Jepang itu walaupun dramanya kayak apa ketemu sama Bahrain tetap dilalap 5-0. Karena nggak dikasih kesempatan Bahrainnya. Dia selalu ketika backnya lawan kayak Bahrain apa-apa menguasai bola langsung dipreser, nggak dapat kesempatan untuk menguasai bola. Makanya Jepang selalu ball possessionnya dia tinggi ya. Terus pemain Jepang era saat ini saya dulu fan timnas Jepang ya, dari eranya kemudian Hidetoshi Nakata, terus Hiroshi Nanami dulu kan. Hidetoshi Nakata waktu itu di Parma, kesininya kemudian ada sebelumnya ada Kazuyoshi Miura, kesininya kemudian ada mulai Shunsuke Nakamura gitu kan. Nah saat ini pemain Jepang yang ada saat ini kayaknya memang mereka ini bangsanya kan cerdas ya. Sepertinya mereka menggunakan pelatih-pelatih dari Brazil untuk tim-tim juniornya. Sepertinya mereka, sehingga kalau saya lihat gaya-gaya permainan timnas Jepang saat ini, dia ya teman-teman kayak pemain Brazil ya. Kalau lihat Kaoru Mitoma, kemudian Takefusa Kubo, kemudian lihat Takumi Minamino, mereka tenang ya. Dribble bolanya luar biasa, kontrol sama penguasaan bolanya. Bahkan kalau saya lihat juga kelas-kelasnya udah mirip-mirip lah, seperti kalau kayak Kaoru Mitoma ataupun Takefusa Kubo itu udah mirip-mirip sama pemain-pemain Amerika Selatan, winger-winger Amerika Selatan. Mirip lah kalau kita lihat, ada Rodrigo, kemudian ada si Vinicius Junior ya di bawahnya, cuman mirip, mereka punya kemampuan untuk melewati 2, 3 ataupun 4 pemain lawan gitu kan. Seperti Takumi Minamino, kemudian Keito Nakamura, kayaknya tenang banget gitu kan. Ritsu Dohan itu mereka kayaknya punya kemampuan individu yang di atas rata-rata pemain kita jauh gitu kan. Nah ini yang perlu kemudian memang sebetulnya harusnya diantisipasi oleh timnas kita ya, oleh Coach STY. Tapi saya yakin mungkin Coach STY udah dapat, udah mengira-ngira, kita tunggu strateginya. Tapi yang jelas bahkan sekedar untuk menguasai bola, mengalirkan bola dari barisan belakang ke depan itu kalau ketemu Jepang kayaknya susah ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri sih ya berharapnya menang gitu kan. Cuman harusnya kalau saya pikir kemarin sih timnas kita nggak ada salahnya kalau kemudian memanggil seorang Sadil Ramdhani, kemudian Stefano Lillipali. Ini pemain-pemain yang memiliki dribble bola, kemampuan penetrasi yang luar biasa ya. Stefano Lillipali, kemudian si Sadil Ramdhani ya dari Sabah FC. Kalau si Stefano Lillipali kan dari Borneo FC. Ini dua pemain yang sebetulnya ratingnya lagi bagus-bagusnya itu. Stefano Lillipali juga bagus di klubnya, kemudian Sadil Ramdhani juga bagus di klubnya, dan dia ini kayaknya memang skill mereka di atas rata-rata, bahkan
untuk kelas winger-winger yang diaspora sekarang. Mungkin yang bagus ya si Ratna Roratmangun ya, keren ya sebetulnya. Tapi Stefano Lillipali kemudian si Sadir Ramdhani punya sesuatu sebetulnya kan untuk menghadapi tim-tim yang memang susah untuk dikalahkan. Tapi paling tidak kemudian saat ini dipanggilnya Yance dan Yakub Sayuri itu juga angin segar, dikasih kesempatan, dan saya yakin Yakub Sayuri bisa memberikan kejutan dari kalau dia dipasang sebagai winger kanan di timnas kita. Harapan saya sih menang, tapi realistisnya sepertinya draw itu udah bagus banget ya teman-teman. Begitupun juga sama Arab Saudi nanti juga berat ya. Tapi selalu harapan kita menang. Draw itu juga pastinya berat. Tapi kalah menang tetaplah. Saya supporter berat timnas kita, selalu nonton. Tapi kalau dikurung terus juga kadang-kadang cuma deg-degan gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Yang jelas kita berharap timnas kita kemudian masih bisa mendapatkan poin di bulan November ini, sehingga harapan pecandu sepak bola di negeri kita masih terjaga untuk kemudian timnas kita lolos ke babak 4 melalui playoff ya, paling enggak di ranking 4 di grup C, sehingga kita bisa lolos di babak keempat, fase keempat, untuk kemudian lolos ke putaran Piala Dunia melalui playoff. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, dan kalau teman-teman punya pendapat yang lain, monggo silahkan komen di bawah. Yuk, salam sepak bola.